Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus, sang penjaga Qiraah Sab'ah, selain dikenal dengan sebutan kota kretek, juga dikenal sebagai kota religius atau dikenal juga dengan sebutan kota santri. Pasalnya, banyak di antara santri yang menuntut ilmu di kota yang banyak mempunyai ulama atau kiai harismatik yang menjadi panutan masyarakat sekitar Kudus. Di antara sekian banyak ulama di kota Kudus adalah beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin atau lebih dikenal dengan Mbah Arwani. Latar belakang keluarga, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said, dilahirkan pada hari Selasa Kliwon, pukul 11 siang, tanggal 15 Rajab 1323 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 September tahun 1905 Masehi di Kampung Kerjasan Kota Kudus, Jawa Tengah. Dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah, Haji Amin Said ini sangat dikenal di Kudus Kulon terutama di kalangan santri, karena di samping pengetahuan agama, beliau juga memiliki sebuah toko kitab yang cukup dikenal, yaitu toko kitab Al-Amin. Dari hasil berdagang kitab inilah, kehidupan keluarga mereka tercukupi. Yang menarik adalah, meski keduanya, Haji Amin Said dan Hajah Wanifah tidak hafal Al-Quran, namun mereka sangat cinta membaca Al-Quran. Kecintaan membaca Al-Quran ini, dibuktikan hingga dalam sepekan mereka bisa istiqomah hatam 1 kali, hal yang sangat jarang dilakukan oleh orang kebanyakan bahkan para penghafal Al-Quran sekalipun. Konon, menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi, kelebihan Mbah Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran, di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Beliau adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Kakaknya yang pertama seorang perempuan bernama Muzainah, sementara adik-adiknya secara berurutan adalah Farhan, Solihah, Haji Abdul Muksid, Hafiz, Ahmad Dain, Ahmad Malih, Iyanah, Nimah, Muflihah dan Ulia. Dari ke-12 ini, ada 3 yang paling menonjol, yaitu Arwan, Farhan dan Ahmad Dain. Ketiga-tiganya hafal Al-Quran. Sebenarnya nama kecil beliau adalah Arwan. Orang tua dan kakak beliau memanggilnya dengan Ar atau Wan. Sedangkan adik-adik beliau memanggil dengan Kang Ar atau Kang Wan, setelah beliau menunaikan ibadah haji yang pertama yaitu pada tahun 1972 Masehi. Namanya diganti menjadi Arwani hingga beliau wafat dikenal memiliki nama lengkap sebagai Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said dan panggilan akrabnya adalah Mbah Arwani Kudus. Masyarakat memberi julukan beliau adalah Kiai Sai, karena setiap orang yang silaturahim dan mengemukakan buah pikirannya jawaban beliau adalah Sai, dan juga karena akhlak beliau yang baik, tawadu, tidak membuka aib orang lain dan tidak suka mengumpat dan berkata kotor. Dari sekian saudara Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, yang dikenal sama-sama menekuni Al-Quran adalah Farhan dan Ahmad Dain. Ketiganya sama-sama pernah belajar di pesantren Tebuireng, Jombang yang diasuh oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kepada ketiganya Mbah Hashim memanggil dengan sebutan Mas. Sebutan ini merupakan sebuah penghormatan, karena biasanya Mbah Hashim memanggil santrinya dengan Cung. Selesai dari Tebuireng, Farhan kembali ke Kudus untuk mengajar di Madrasah Muawanatul Muslimin. Farhan kecil mendapat julukan Farhan Songo atau Farhan 9, karena sering mendapat nilai 9 dalam ujian. Farhan wafat dalam usia 45 tahun. Adapun Ahmad Dain, adiknya Mbah Arwani ini, terkenal jenius, karena beliau sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu daripada Mbah Arwani, yakni pada umur 9 tahun. Ia bahkan hafal hadis Bukhari Muslim dan menguasai bahasa Arab dan Inggris. Ia juga pernah menulis syair berjudul Inqots Al-Ghorik yang artinya menyelamatkan orang yang tenggelam, yang berjumlah 690 baris. Kecerdasan dan kejeniusan Dain inilah yang menggugah Mbah Arwani dan adiknya Farhan, terpacu lebih tekun belajar, namun sayangnya, adik Mbah Arwani ini meninggal dalam usia 27 tahun, keterangan yang lain dalam usia 18 tahun. Silsilah keturunan, Mbah Arwani adalah keturunan orang agung. Kakek beliau dari pihak ayahnya, Haji Amin Said, adalah salah satu ulama besar di Kudus, yaitu Kiai Haji Imam Haromain, seorang kiai di Kudus yang sangat terkenal dan dihormati. Sementara garis nasab beliau dari pihak ibu, Hajah Wanifah, sampai pada pahlawan nasional yang juga ulama besar Pangeran Diponegoro yang bernama kecil Raden Mas Ontowiryo. Silsilah selengkapnya yaitu Kiai Haji Muhammad Arwani Amin bin Hajah Wanifah binti Rasimah binti Sawijah binti Habibah binti Mursyid bin Jonggrang bin Pangeran Diponegoro. Perjalanan menuntut ilmu belajar di Kudus,
Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dan adik-adiknya sejak kecil hanya mengenyam pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Arwani kecil memulai pendidikannya di Madrasah Muawanatul Muslimin, Kenepan, sebelah utara Menara Kudus. Beliau masuk di madrasah ini sewaktu berumur 7 tahun. Madrasah ini merupakan madrasah tertua yang ada di Kudus yang didirikan oleh Syarikat Islam pada tahun 1912. Salah satu pimpinan madrasah ini di awal-awal didirikannya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat. Dan salah satu pengajarnya adalah kakek beliau Kiai Haji Imam Haromain. Di sini beliau belajar ilmu nahwu, sorof, tajwid, tauhid, akhlak, fikih dan lain-lain. Beliau tamat dari sini pada tahun 1918 Masehi. Di samping belajar di madrasah, beliau juga belajar membaca Al-Quran bin Nador kepada Kiai Siroj, dan mengaji kitab-kitab klasik yang dikenal dengan kitab kuning seperti Tafsir Jalalain, Bidayatul Hidayah, Sohih Bukhari, Al-Hikam dan lain-lain dari Kiai Haji Raden Asnawi, salah satu pendiri ormas terbesar di Indonesia, Jamiyah Nahdlatul Ulama. Belajar ke Jamsaren Solo. Setelah tamat, beliau melanjutkan ke pesantren Jamsaren Solo yang diasuh oleh Kiai Haji Idris selama 7 tahun dari tahun 1919 sampai tahun 1926 Masehi, ketika pagi bersekolah di Madrasah Mambaul Ulum yang berdekatan dengan pesantren Jamsaren, dan ketika sore dan malam hari mengaji di pesantren. Di sini beliau belajar ilmu nahwu, sorof, tajwid, tauhid, akhlak, fikih, usul fikih, mantik, falak, balagoh, hadis, ilmu tafsir dan qiraat. Karena kecerdasan dan akhlaknya yang baik, beliau dipercaya oleh Kiai Haji Idris untuk mengajar santri di kelas di bawahnya. Belajar di Tebuireng Jombang. Dari pesantren Jamsaren Solo, beliau melanjutkan studinya ke pesantren Tebuireng asuhan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Seperti di Solo, di sini beliau juga mempelajari kitab-kitab kuning dengan lebih mendalam dan ditambah juga lebih mendalami bacaan qiraat sab'ah dari kitab Sirah Al-Qori karya Abdul Qasim Ali bin Usman bin Muhammad. Kitab Sirah Al-Qori merupakan kitab syarah, penjelasan, dari kitab Hirs Al-Amani wa Waj Al-Tahani karya Abu Muhammad Qasim bin Fairahib Halaf bin Ahmad Al-Raini Al-Syatibi, yang dikenal di dunia pesantren dengan kitab Al-Syatibi. Di Tebuireng ini beliau pun diminta untuk mengajar kepada santri-santri yang lain. Beliau belajar di Tebuireng selama 4 tahun dari tahun 1926 sampai tahun 1930 Masehi, belajar di Krapyak Yogyakarta. Selanjutnya beliau menimba ilmu di pesantren Krapyak Yogyakarta, yang diasuh oleh Kiai Haji Munawir. Di pesantren inilah beliau seperti menemukan oasenya. Beliau yang sedari kecil sangat mencintai Al-Quran, bertemu dengan Kiai Haji Munawir yang adalah maha guru Al-Quran terutama di bidang qiraat sab'ah, sehingga beliau pun langsung mengutarakan maksud untuk mempelajari qiraat sab'ah. Namun oleh Kiai Munawir belum diperbolehkan, karena wasiat gurunya, qiraat sab'ah hanya boleh diajarkan kepada yang sudah hafal 30 juz dengan baik dan benar. Oleh karena alasan tersebut, Kiai Arwani menghafalkan Al-Quran dimulai pada hari Rabu tanggal 10 Jumadil Ula 1347 Hijriah dan memulai setoran hafalannya pada hari Ahad tanggal 21 Jumadil Ula 1347 Hijriah. Berkat ketekunannya yang luar biasa, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin mampu menghatamkan hafalannya hanya dalam tempo 2 tahun. Setelah itu, beliau belajar qiraat sab'ah di bawah bimbingan langsung oleh Kiai Munawir selama 9 tahun lamanya dengan menggunakan kitab Al-Syatibi. Berarti total masa belajar beliau di pesantren Krapyak adalah 11 tahun dari tahun 1930 sampai tahun 1941 Masehi. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin adalah santri pertama dan satu-satunya murid Kiai Haji Munawir yang berhasil menghatamkan qiraat sab'ah kepada beliau. Karena tidak lama setelah itu, Kiai Haji Munawir berpulang ke rahmatullah pada Jumat tanggal 11 Jumadil akhir tahun 1356 Hijriah. Pada saat beliau akan pulang ke Kudus tahun 1941, Kiai Munawir berpesan agar Kiai Arwani mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, baik bin nadar atau dengan cara membaca langsung, maupun bil goib atau hafalan. Dan Kiai Munawir juga berpesan kepada para santrinya bila tidak bisa belajar qiraat sab'ah kepada beliau, maka belajarlah kepada Kiai Arwani. Pernikahan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin adalah santri yang cerdas, alim, sopan, dan baik akhlaknya, sehingga membuat guru-guru beliau kagum, dan meminta beliau untuk menjadi menantu.
seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Munawir. Namun karena orang tua beliau mendapatkan wasiat dari kakeknya yaitu Kiai Haji Imam Haromain untuk menikahkan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dengan orang Kudus saja, akhirnya kedua tawaran guru beliau pun terpaksa tidak bisa dipenuhi. Beliau mempersunting Ibu Hajah Nakiyul Hud yang adalah cucu dari gurunya ketika belajar di Kudus, yaitu Kiai Haji Abdullah Sajat. Pernikahan beliau dilangsungkan pada tahun 1935 Masehi, ketika beliau masih menjadi santri di Krapyak dan baru belajar qiraat sab'ah 15 juz. Sebenarnya Kiai Munawir agak berat dalam memberi izin kepada beliau, karena dikhawatirkan pembelajarannya tidak dilanjutkan, seperti santri yang lain. Namun karena kegigihan Kiai Arwani, beliau melanjutkan kembali ke Krapyak dan menghatamkan belajar qiraat sab'ahnya. Putra-putri beliau, dari pernikahannya dengan Ibu Hajah Nakiyul Hud ini, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin diberi 2 putri dan 2 putra. Putri pertama dan kedua beliau adalah Umi dan Zuhali atau Ulya. Namun kedua putri beliau ini meninggal dunia sewaktu masih bayi. Yang tinggal sampai kini adalah kedua putra beliau yang kelak meneruskan perjuangan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dalam mengelola pondok pesantren yang didirikannya. Kedua putra beliau adalah Kiai Haji Ulin Nuh Arwani atau Gus Ulin, dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani atau Gus Bab. Kelak, dalam menakodai pesantren itu, mereka dibantu oleh Kiai Haji Muhammad Mansur, salah satu khodam Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang kemudian dijadikan sebagai anak angkatnya, mendirikan pesantren Yanbu'ul Quran. Beliau mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942 di Masjid Kenepan, Kudus, yaitu setamat beliau nyantri dari pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Pada periode ini santri-santri beliau kebanyakan berasal dari luar kota Kudus. Murid-murid beliau kebanyakan belajar membaca Al-Quran bin Nador, sedikit yang menghafal Al-Quran atau bil goib. Beliau juga mengajar qiraat sab'ah, dan santri pertamanya adalah pemuda dari Kajen Pati yang bernama Abdullah Salam. Kelak sang pemuda lebih dikenal dengan Kiai Haji Abdullah Salam. Pada tahun 1947 sampai tahun 1957 Masehi, pengajian beliau sempat terhenti karena beliau melanjutkan ngaji ke pesantren Popongan Surakarta yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Mansur untuk memperdalam tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah. Tahun 1957 beliau pulang dan melanjutkan pengajiannya lagi di Masjid Kenepan. Namun pada tahun 1962, pengajian dipindah ke Masjid Busro Latif di Desa Kajeksan. Tidak lama pengajian dipindah ke kediaman Kiai Arwani. Karena melihat bertambahnya santri hari demi hari, bukan hanya dari Kudus dan sekitarnya, tapi ada yang berasal dari luar provinsi bahkan dari luar Pulau Jawa, beliau pun berkeinginan mendirikan pesantren. Hanya saja, tabungan yang dipunyai sudah dialokasikan untuk berangkat haji. Namun atas izin Allah, melalui Haji Ma'ruf pemilik perusahaan Jambu Bol, biaya untuk naik haji ditanggung oleh Haji Ma'ruf. Beliau dan istri berangkat haji pada tahun 1972. Uang untuk naik haji dipergunakan untuk membangun pondok pada tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi, yang diberi nama Yanbu'ul Quran yang berarti sumber atau mata air Al-Quran. Nama tersebut diambil Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dari Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 90 yang berbunyi, artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin meninggalkan sebuah kitab yang diberi nama Faid Al-Barakat fi As-Sab'i Al-Qiraat berjumlah 30 jilid. Setiap jilid ditulis tangan oleh beliau di satu buku tulis biasa. Kitab ini adalah uraian dari kitab Asy-Syatibi. Murid-murid yang belajar qiraat sab'ah kepada beliau, diminta menyalin kitab tersebut dengan tulisan tangan. Beliau juga mengarang kitab tentang tarekat yaitu Risalah Mubarakah yang didasarkan atas keterangan-keterangan yang beliau terima dari Kiai Haji Muhammad Mansur. Kitab ini menjadi panduan praktis bagi murid-murid tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah, mengajar tarekat. Semasa hidupnya beliau juga mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah yang pusat kegiatannya bertempat di Masjid Kuanaran. Beliau memilih tempat ini karena suasana di sekeliling cukup sepi dan sejuk. Di samping itu tempatnya dekat perumahan dan sungai Gelis atau biasa disebut Kali Gelis yang airnya jernih untuk membantu penyediaan air untuk para peserta kholwat. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin juga pernah menjadi pimpinan Jamiyah Ahli Tarikat Al-Mutabarah yang didirikan oleh para kiai pada tanggal 10 Oktober tahun 1957 Masehi. Dan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama,
Tahun 1979 Masehi di Semarang, nama tersebut diubah menjadi Jamiyah Ahlut Tarikat Al-Mutabarah An-Nahliyah atau Jatman. Sanad keilmuan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Adapun sanad qiraat sab'ah beliau adalah urutan ke-31. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dari Kiai Haji Muhammad Munawir dari Abdul Karim bin Haji Umar Al-Badri Al-Dimayati dari Ismail Bastin dari Ahmad Al-Rashidi dari Mustafa bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Azmiri dari Ahmad Hijazi dari Ali bin Sulaiman bin Abdillah Al-Mansyuri dari Sultan bin Ahmad bin Salamah bin Ismail Al-Mazahi Al-Mishiri dari Abul Futuh Saifuddin bin Atailah dari Syahaza Al-Yamani dari Nashiruddin Muhammad bin Salim bin Ali Al-Tabalawi dari Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari dari Shihabuddin Ahmad bin Asad Al-Syafi'i dari Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Hanafi atau Abu Muhammad Abdirrahman bin Ahmad Al-Wasiti Al-Misri Al-Baghdadi dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Misri Al-Syafi'i dari Abul Hasan Ali bin Syuja Al-Hashimi Al-Abasi Al-Misri dari Abu Muhammad Al-Qasim bin Firu Al-Syatibi Al-Andalusi dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Hujail dari Abu Daud Sulaiman bin Naja Al-Andalusi dari Abu Amr Usman bin Said Al-Dani dari Abul Hasan Tahir bin Abdul Munim bin Abdillah bin Golbun dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Solih bin Abi Dawud Al-Hashimi dari Abul Abbas Ahmad bin Sahal Al-Fairuzani Al-Ashnoni dari Abu Muhammad Ubaid Al-Sabah bin Abi Syurai Al-Baghdadi Al-Nahlashi dari Abu Umar Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Bazar Al-Gadiri Al-Kufi dari Ashim bin Bahdalah bin Malik bin Nasr bin Kain bin Asad dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Habib bin Rubaidah Al-Sulami Al-Kufi dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad Tarekat Naqsyabandiyah Halidiyah beliau adalah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dari Kiai Haji Muhammad Mansur dari Syekh Muhammad Al-Hadi dari Syekh Sulaiman Al-Zuhdi dari Syekh Ismail Al-Barusi dari Syekh Sulaiman Al-Kauraimi dari Syekh Khalid Al-Baghdadi dari Syekh Abdullah Al-Dahlawi dari Syekh Habibullah dari Syekh Nur Muhammad Al-Badwani dari Syekh Saifuddin dari Syekh Muhammad Masum Syekh Ahmad Al-Faruqi dari Syekh Muhammad Al-Baqi Billah dari Syekh Muhammad Hawajiki dari Syekh Darwis Muhammad dari Syekh Muhammad Al-Zahid dari Syekh Ubaidillah Al-Ahrari dari Syekh Yakub Al-Jarhi Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Atari dari Syekh Muhammad Bahaudin Al-Naqsyabandi dari Syekh Amir Kulal dari Syekh Muhammad Baba Al-Samasi dari Syekh Ali Al-Rumaitini dari Mahmud Al-Anjir Faknawi dari Syekh Arif Al-Riwikari dari Syekh Abdul Halik Al-Gajduwani dari Syekh Yusuf Al-Hamadani dari Syekh Abi Ali Al-Fatlal dari Syekh Abi Al-Hasan Harnaki dari Abi Yazid Taifur Al-Bustami dari Syekh Jafar Sadik dari Syekh Kasim bin Muhammad dari Syekh Salman Al-Farisi dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Ribuan murid telah lahir dari pondok yang dirintis Kiai Haji Muhammad Arwani Amin tersebut. Banyak dari mereka yang menjadi ulama dan tokoh. Sebut saja di antara murid-murid Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang menjadi ulama adalah Kiai Haji Abdullah Salam Kajenpati, Kiai Haji Hisham Kudus, Kiai Haji Syaroni Ahmadi Kudus, Kiai Haji Muhammad Mansur Kudus, Kiai Haji Muharrar Ali Blora, Kiai Haji Najib Abdul Qadir, Jogja, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Bantul, Kiai Haji Marwan, Meranggen, Kiai Haji Ahmad Hafiz, Mojokerto, Kiai Haji Abdullah Umar, Semarang, Kiai Haji Hasan Mangli, Magelang. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said berpulang ke rahmatullah, dengan keharuman namanya dan berbagai pujian dan sanjungan penuh rasa hormat dan takzim atas kealimannya. Beliau wafat pada tanggal 25 Rabiul Akhir tahun 1415 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober tahun 1994 Masehi dalam usia 92 tahun dalam hitungan Hijriah. Beliau dimakamkan di Komplek Pesantren Yanbuul Quran Kudus. Biografi Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus, sang penjaga qiraat sab'ah. Sumber, www.arwaniyah.com. Muhammad Solahuddin, Napak Tilas Masyayikh, Zam-Zam, Kediri, 2017, Rosehan Anwar, Biografi Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, Departemen Agama, Jakarta,
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.